kepala saya. Setiap kali saya mencoba membaca buku-buku itu dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Hal itu terjadi semenjak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di rumah, dan saya harus memberikan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya harus duduk di bangku itu dan membaca buku-buku bisu yang tak berguna ini. Ayah atau ibu, ayah atau ibu, mereka berjaga seperti tentara malam. Setiap 1 jam sekali, salah satu di antara mereka akan datang untuk memastikan saya membaca buku-buku ini hingga jam 10 atau jam 11 malam. Pintu itu tidak boleh saya kunci sebelum waktu tidur saya tiba. Sekitar 15 sampai 20 menit lagi, mereka akan datang untuk memastikan saya tetap membaca buku. Sebelum itu, izinkan saya untuk bercerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir atau melalui via Zoom. Saya sebenarnya sudah berusaha mengerahkan segelur tenaga saya untuk bisa membaca buku-buku ini dengan hikmat. Seluruh motivasi, kata-kata mutiara, dan kritik pedas para pakar pecandu handphone itu tidak berpengaruh pada kerinduan saya terhadap handphone. Andai saja merubah hidup bisa dilakukan semudah dan serenyah ceramah Mario Teguh, saya sudah tidak akan tersiksa seperti ini lagi. Hah? Apa? Hah? Kalian belum percaya dengan penderitaan saya? Apa tidak terlihat dari sorot mata saya? Apa tidak terlihat dari getar suara saya ini? Saya benar-benar menderita. Ini bukan akting monolog anak SMA. Ini nyata. Bahkan, jikalau saya menuangkan puisi saya ini di dalam puisi, saya yakin tidak ada seorang pun yang mampu menahan tangis air matanya. Saya yakin itu. Apa? Hah? Kalian belum percaya atas penderitaan saya ini? Saya ini sedang dikepung sedih dan dibully oleh sepi. Sekarang saya tanya, siapa di antara hadirin sekalian yang mau, yang mampu jika separuh dari bagian hidup kalian tuh diambil? Siapa yang mampu? Saya yakin tidak ada akan yang bisa. Begitupun pula dengan saya. Bayangkan saja, sedari kecil saya sudah selalu bersamanya. Dia selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan dia tidak berkeluh kesah. Bayangkan saja, di saat semua orang lain tidak ada waktu untuk saya, handphone selalu menemani saya. Mau saya sedih, mau saya senang, dia siap menemani saya. Maka dari itu, saya tidak bisa berpisah dengannya, walau hanya saban malam saja. Berpisah dengannya seperti menunggu bertahun-tahun lamanya. Oh handphone, betapa panjang dan berat jalan yang harus kulalui untuk kembali bersamamu. Coba bandingkan. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi antara kita dan dia. Kalau kita berganti partner, maka berganti pula sikap dan kebiasaannya.
berganti pemimpin, berganti pula sikapnya. Bisa jadi semakin baik, bisa jadi juga semakin anjlok itu mutunya. Maaf ya, saya rada ngelantur ngomongnya. Maaf, orang rindu biasanya suka ngelantur emang pikirannya. Jadi gimana? Kalian juga masih belum percaya? Masih belum percaya atas penderitaan saya? Sebenarnya saya menderita bukan hanya kehilangan dia. Bukan hanya itu. Tapi saya dihadapkan oleh dua sisi secara bersamaan. Di sisi pertama, memang ayah dan ibu saya itu berniat baik, melarang handphone selama 12 jam demi saya ini bisa memenangkan berbagai piala dan berbagai perlombaan, bisa memiliki banyak prestasi. Memang itu sangatlah baik. Tapi di sisi lain, sedari kecil saya sudah terbiasa dengan handphone. Saya sudah tidak bisa lepas dengannya. Handphone itu sudah berada di dunia di saya, berada di pikiran saya dan memenuhi seluruh pikiran saya. Saya terlalu amat dalam mencintainya. Kadang-kadang kalau saya tak kuasa menahan rindu, saya ambil casingnya, lalu saya dekatkan pada diri saya seperti ini. Kadang-kadang saya teringat masa-masa dramatis kami, ketika ia menjadi lemah dan kritis. Lalu dengan tergesa, saya mencari tempat untuk mengisi energinya. Tak ada yang lebih menyenangkan daripada mendengar suara riang dan renyahnya. Tak ada yang lebih menyenangkan bertamasya dengannya kemanapun saya ingin pergi. Ia membuat hidup kita menjadi lebih simpel, ringkas dan cepat. Ia tak akan membuat kita menunggu lebih lama lagi. Bahkan sekarang, ia telah memiliki sarana untuk menjamin kesejahteraan hidup kita. Menjamin kesejahteraan hidup kita dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Atas bagaimana saya bisa menunggu dengan buku-buku bisu ini? Buku-buku bisu ini. Saya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Saya sebenarnya sudah tidak terlalu bergantung pada dirinya. Terkadang hanya untuk hal intim saja. Namun, pada suatu malam, saya menemukan ayah dan ibu saya terlalu asyik dengan HP-nya masing-masing, dengan handphonenya masing-masing. Saya merasa dihianati, sangat-sangat merasa dihianati. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Sebelum kalian akan menderita seperti saya. Ayah ibu saya datang. Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulalui untuk mendapatkan kelahiranku kembali.